Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Plus Kota Mojokerto, Ibu Rodia SAG, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Muhammadiyah Plus Kota Mojokerto, juga rekan-rekan CGP dari SD Muhammadiyah Plus Kota Mojokerto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita atas berkat rahmat serta nikmatnya kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti diseminasi kegiatan CGP dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang berubah adil Islam. Yang ketiga, untuk mengawali pertemuan hari ini supaya diberi pelajaran oleh Allah, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ustaz-ustaz yang saya hormati, Bapak Ibu guru calon guru penggerak juga yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dalam acara diseminasi sharing ilmu tentang disiplin positif, budaya positif yang akan kita selenggarakan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Bapak Ibu guru yang saya hormati, siang hari ini Bapak Ibu guru calon guru penggerak ini akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Sebagaimana kita ketahui bahwa di sebuah lembaga, tidak hanya di instansi atau di lembaga tertentu, bahkan di masyarakat secara umum kita itu memang perlu yang namanya budaya positif. Pasti di lingkungan kita atau baik di sekolah maupun di rumah selalu ada saja yang melenceng dari budaya-budaya positif. Oleh karena itu, bagaimana dan apa sih peran disiplin positif dalam rangka untuk membudayakan kebiasaan-kebiasaan positif, menerapkan peraturan-peraturan secara positif baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Baik Bapak Ibu, saya rasa tidak berlama-lama saya di sini. Tentunya akan lebih banyak waktu yang akan kita butuhkan untuk mendengarkan diseminasi dari Bapak Ibu guru penggerak. Saya akhiri, nanti lanjut langsung ke materi. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Tujuan diseminasi yang pertama yaitu menjelaskan makna disiplin positif dan
persyaratan restitusi. Yang ketiga yaitu proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas, seperti yang pernah kita lakukan di kelas-kelas. Yang keempat yaitu menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Yang kelima, melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Selanjutnya, ini topik yang akan disampaikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mungkin kita pernah menjumpai seseorang dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Besar kemungkinan hal itu mereka lakukan karena mereka tak mampu memenuhi atau mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada dari kasih sayang dan dengan rasa diterima. Yang kedua ada kesenangan, ada kebebasan, ada kekuasaan. Selanjutnya, dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi ada tempat untuk menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Dari sini bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi ada yang tadi ada mulai dari kasih sayang, kesenangan, kekuatan, dan kebebasan. Selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama ada menjadi penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada menjadi teman, ada menjadi pemantau, dan terakhir ada yang menjadi manajer. Sebagai penghukum, misalnya menghaji, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum. Yang sebagai guru yang membuat orang merasa bersalah yaitu mencemarkan dan menyatakan seharusnya ibu kecewa, seperti itu. Kalau sebagai teman yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau yang itu menghitung dan mengukur, jadi kita memantau kegiatan siswa. Kalau sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengkondisikan siswa. Sekilas saja ini. Selanjutnya, di sini ada siapa yang menyatakan. Kira-kira kalau ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakan? Guru. Iya, maksudnya pertanyaan itu Posisinya. Ya, tadi mengenai cek yang mengenai betul tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakan? Siapa yang mengatakan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Saya kecewa tadi membuat sesuatu. Kira-kira siapa yang mengatakan tadi? Ya, saya kecewa sekali dengan teman. Yaitu membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukan, jadi kita posisinya yaitu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Jadi kita sebagai teman.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kita menjadi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu kita menjadi manajer, bisa mengontrol siswanya. Kamu selalu yang paling terakhir, jadi ini hukum. Kita sampai di segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu ada namanya 3 posisi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu terdiri dari bagaimana cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Misalnya ada siswa yang datang terlambat. Nah, itu ditanya, itu termasuk validasi. Yang termasuk validasi itu seperti ini. Mengapa kamu datang terlambat? Nah, alasannya kenapa kamu datang terlambat itu namanya validasi tindakan. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas. Jadi ditanya setelah dia mengatakan alasannya, alasan terlambatnya, kenapa kamu terlambat, lalu divalidasi dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti apa yang terkait dengan tindakannya tadi, misalnya, oh saya tidak disiplin, nah seperti itu. Lalu ditanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Biasanya, saya ingin menjadi orang yang lebih disiplin, seperti itu. Yang tadi menstabilkan identitas itu yang kedua ya, maaf kebalik. Yang menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan. Jadi setelah ditanya kenapa kamu datang terlambat, nah itu masih distabilkan. Misal seperti ini, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Lalu ditanya lagi, kapan kamu mulai bisa berubah biar tidak terulang lagi, seperti itu ya. Lalu ditanyakan yang terakhir itu menanyakan keyakinan terkait dengan tadi kesepakatan kelas itu tadi, keyakinan kelas terkait dengan kedisiplinan. Baru nanti menyepakati apa yang ingin dilakukan, ingin menjadi pribadi seperti apa dengan kesalahannya tadi. Jadi dia harus lebih disiplin, seperti itu. Selanjutnya ini yang menstabilkan identitas. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Lanjut ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini jika kita menjadi 2 buku ya Bu, ada 2 posisi A dan B. Lalu ada sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu yang satu memegang, yang satu apa? Mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta atau mengambil. Nah, itu tadi. Bagaimana membuka kepalanya tadi? Apa yang terjadi? Kira-kira. Ayo. Jika satu menggenggam sesuatu yang berharga, satunya ingin membuka, apa yang terjadi? Rebutan. Nah, itu karena ada, itu tadi sesuai dengan yang di depan tadi, karena adanya keinginan seseorang berbeda, kebutuhannya seseorang berbeda-beda. Bisa jadi orang ini langsung karena sayang langsung dibukakan. Nah, karena kekuasaan ini gak boleh tak kasihkan. Nah, seperti itu. Nah, itu paradigma seseorang berbeda-beda karena yaitu tadi mempunyai kebutuhan berbeda-beda. Ada yang karena kekuasaan, ada yang kasih sayang, berbeda-beda. Selanjutnya ilustrasi tentang perubahan paradigma. Di yang pertama yaitu ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau
murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini untuk yang siswa normal ya, walaupun tepatnya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang lain tidak disukai. Lanjut ke nilai kebijakan universal. Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebijakan universal. Setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Nah, ini menurut William Glasser. Dengan demikian, nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi yang ada dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tujuan yang diinginkan kita yaitu pasti untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, serta berkebinekaan global. Lanjut teman-teman. Poin pertama adalah tujuan pertama adalah kita menerapkan tentang budaya positif. Bahwasanya budaya positif ini sangat-sangat perlu kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Kenapa? Tujuannya adalah membentuk karakter siswa untuk mengembangkan perbuatan perilaku yang positif. Tentunya seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, terus juga pokoknya hal-hal yang tentang kebajikan universal. Lanjut Pak. Pada topik hari ini tentunya panjenengan ketahui kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu tentang bertahan hidup. Yang kedua tentang saling menyayangi atau saling mengasihi. Yang ketiga tentang power atau kekuasaan. Yang keempat tentang kepemimpinan. Yang kelima tentang bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tidak hanya dibutuhkan oleh kita, tentunya juga anak-anak didik kita. Ketika mereka berada di lingkungan sekolah, mereka akan menerapkan hal itu. Nah, tentu jelas ketika ada kejadian pastinya akan berujung pada 5 hal tersebut. Entah itu untuk kebutuhan hidupnya, entah itu untuk kesenangannya, entah itu untuk rasa penghargaan atau diterima. Kemudian tentang kebutuhan, lanjut Pak. Oke, slide-nya mulai berjalan. Yang pertama tadi bertahan hidup, survival, terus kasih sayang, bagaimana rasa kita ketika diterima di lingkungan sekitar, terus kesenangan, mencari kesenangan di kekuasaan power dan kebebasan hidup. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Tentunya kita sebagai pendidik insya Allah sudah melaksanakan ini, namun kita tidak tahu bagaimana penerapannya. Coba saya kupas satu persatu. Bahwasanya kita sebagai pendidik punya 5 posisi utama, yakni 1, penghukum. Orang posisi guru di posisi penghukum, dia suka yang marah-marah, selalu menuduh-nuduh. Pokoknya intinya selalu memberi hukuman kepada siswanya. Walaupun itu tidak ditanya secara detail, langsung ketika dia melihat penampakan secara verbal, pasti
yang dilakukan oleh guru si penghukum yang menghukum siswanya. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ketika mengetahui siswanya bersalah, tidak lantas diberi rujukan, tapi guru ini seringkali membuat atau memposisikan bahwasanya si siswa itu selalu bersalah. Gimana caranya siswa ini ketika melakukan kesalahan kalau bersalah seperti itu. Padahal itu tidak pantas dilakukan seorang pendidik. Yang ketiga, sebagai di posisi teman. Kalau di sisi teman, ketika siswa ini melakukan kesalahan, biasanya si guru ini memposisikan dirinya sebagai teman, mengajak dia bagaimana untuk memperbaikinya, terus juga tidak langsung memarahi, tidak langsung menghukum, itu di posisi teman. Yang keempat, pemantau lebih baik lagi. Beliau di posisi ini cenderung menghitung, mengukur bagaimana atau berapa kali dia melakukan kesalahan, namun mencoba untuk diberikan sebuah solusi. Yang kelima, ini yang patut dihargai sebagai manajer, karena di posisi ini pendidik benar-benar menerapkan keyakinan kelas pada peserta didiknya. Tidak lantas langsung serta-merta melihat kesalahan siswa langsung menghukum, terus tidak juga membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi benar-benar kita rangkul anak itu ketika mendapatkan masalah dengan langkah segitiga restitusi. Apa aja yang kita harus lakukan? Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kesalahan. Yang ketiga, yaitu menerapkan keyakinan. Di dalam topik menstabilkan identitas, tentu anak itu ketika melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung dituduh, jangan langsung diberi punishment, tapi rangkullah dia. Coba tanyakan apa yang telah dia lakukan. Terus juga coba buka hatinya, jangan sampai dia sangat-sangat merasa bersalah, tapi beri statement bahwasanya sebagai manusia kita pastinya punya kesalahan. Jadi tidak apa melakukan kesalahan, tapi dengan syarat harus kita perbaiki untuk kedepannya. Yang kedua, langkah yang harus diperbaiki, yang harus dilakukan adalah validasi kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan, kita tanyakan kepada si anak bahwasanya kesalahan yang dia buat, apakah perbuatan yang dia perbuat itu termasuk kesalahan ataukah benar untuk dilakukan. Ketika memang anak itu melakukan kesalahan dan mengakui, berarti sudah valid kalau perbuatan itu salah. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah meyakinkan atau menerapkan keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui antara peraturan sekolah dengan keyakinan kelas itu sangat berbeda sekali. Mungkin selama ini yang kita lakukan adalah membuat peraturan kelas yang selalu kata-kata di dalamnya tidak boleh, dilarang, harus. Lah, kata-kata itu yang tidak bersahabat dengan anak, tidak ramah anak. Nah, yang kita terapkan mulai sekarang, monggo kita sama-sama menerapkan keyakinan kelas. Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas itu lebih condong pada statement positif, memakai seragam sekolah sesuai jadwal, datang ke sekolah tepat waktu, makan minum pada saat jam istirahat. Nah, ketika anak-anak melakukan di luar itu, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas tentunya harus dibuat sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi anak didik benar-benar kita libatkan, bukan serta-merta guru yang membuat. Pokoknya aku buat ini, anak-anak harus setelah tak tempel, anak-anak harus melakukan. Tidak, itu tidak dibenarkan. Dalam pembelajaran yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu tidak ramah anak. Tapi kita lebih mengajak siswa untuk sharing. Oh iya nak, kalau kita buat seperti ini, kamu mampu untuk melaksanakan, yuk kita buat sebagai keyakinan bersama. Itu dengan urutan yang dengan model yang beragam. Tentunya jangan membuat yang terlalu banyak. Cukup minimal 4-5, tapi benar-benar diterapkan di kelas. Monggo Pak. Oke, pernyataan.
Sudah? Oke, pernyataan ini beberapa statement yang biasanya diucapkan oleh pendidik. Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Oke, saya minta responnya barangkali dari apa yang saya sampaikan panjenengan pastinya sudah memahami kita terapkan di sini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu salah satu bentuk posisi guru sebagai penghukum, pengontrol atau sebagai apa? Oke, Pak Musul hebat, Ustaz Musul. Sebagai posisi merasa bersalah. Dikit-dikit wah kecewa saya sama kamu itu selalu bersalah. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah melakukan hal yang benar, selalu salah aja. Ayolah demi Bapak Ibu, lakukan yang positif, jangan selalu membuat ibu guru malu. Berarti sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu Pak Ahli terakhir, gak pernah yang awal. Teman-teman untuk Bapak Ibu semuanya, akan disampaikan jadi langsung paham. Lanjut Pak Adi. Oke, ini tadi langkah-langkah menstabilkan identitas, sampun Pak Adi. Terus validasi tindakan, menanyakan keinginan, sampun. Lanjut, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada satu ilustrasi ya Bapak Ibu. Coba saya sampaikan bahwasanya ketika kita mempunyai dua tangan, satu di tangan kanan itu menggempal atau menggenggam hal-hal yang panjenengan inginkan sesuatu yang baik-baik. Nah, satu sisi ada orang lain ingin meraih, membuka, padahal itu panjenengan tujuan hidup yang panjenengan rahasiakan. Kira-kira jenengan berikan atau jenengan tutup rapat-rapat? Tutup rapat-rapat. Kenapa buka kalau harus tutup rapat-rapat? Oke, biar orang lain tidak tahu. Ada yang lain? Kasihkan. Ada dua jawaban. Ditutup rapat-rapat karena memang ingin mencapai dulu baru dikabarkan ya Bu. Bulan. Kalau Ustadz Musul tadi dikasihkan karena memang luman ya Pak ya. Jadi wis dikasih tahu tujuan hidupnya kayak gini. Ya memang orang itu punya dua pilihan, mau menutup ataupun membukanya. Mau apa? Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol. Oke. Ilusi guru mengontrol murid ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Intinya gini Bu, kita itu seakan-akan kontrol murid ya, tapi ketika siswa itu menentukan jalannya seperti ini, tidak mau, ketika kita menyarankan A tapi dia B, berarti itu tujuan hidupnya, tidak apa-apa. Kita memang mencoba untuk apa ya, istilahnya menuntun. Tapi ketika dia punya pilihan, kita tidak boleh membatasi karena itu hak anak. Itu. Monggo Pak. Ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju masa pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan berdialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini adalah bagaimana cara kita membangun ketika siswa itu mendapatkan punishment ataupun mendapatkan hal-hal yang buruk, itu juga perlu diterima siswa. Bahwasanya apa? Biar mereka itu merasa ada di posisi titik mereka gagal, tapi dengan kesadaran secara implisit mereka juga harus punya potensi untuk sukses.
Jadi anak itu tidak harus dilulu dengan sukses, tapi juga ada masanya ketika mereka harus melewati masa-masa itu. Lanjut Pak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tentu istilahnya penguatan positif sangat dibutuhkan. Tidak hanya anak kecil, orang dewasa pun butuh. Karena kalimat negatif itu akan merusak pemikiran si anak didik. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ilusi ini istilahnya orang dewasa menganggap bahwasanya aku ini pendidik, aku guru, berarti aku berhak untuk memaksa siswa didik. Padahal itu tidak dibenarkan. Sudah Pak? Oke, kita kembali bahwasanya tujuan penerapan budaya positif adalah untuk mengembangkan karakter anak, tentunya merujuk pada profil belajar Pancasila. Di sini sudah ada tayangan profil belajar Pancasila, apa aja yang perlu dikembangkan dengan anak: beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus mandiri, berkritis, kreatif, bergotong royong, berbinaan global. Itu semua ketika kita berada di lingkungan sekolah pastinya akan kita kembangkan supaya anak-anak itu sesuai dengan tujuan nasional pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, semuanya sudah paham. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik untuk eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi seketika, restitusi, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas. Itu yang nanti akan jadi kita pelajari untuk Bapak Ibu. Kemudian eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di situ ada mungkin kita pernah menjumpai seseorang dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Besar kemungkinan hal itu mereka lakukan karena mereka tak mampu memenuhi atau mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Yang pertama yaitu tentang kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang kedua kesenangan. Kemudian yang ketiga kekuasaan. Yang keempat kebebasan. Ini dalam pertahanan hidup Bapak Ibu. Jadi ada 4, yaitu yang pertama tadi kasih sayang, kemudian yang kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan dan kekuasaan. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Yang tadi sudah kita singgung yang di depan tadi gitu, Bapak Ibu. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian pembuatan orang merasa bersalah, teman, pemantauan, kemudian manajer. Di situ Bapak Ibu ada di penghukum menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Kemudian membuat orang merasa bersalah.
berceramah dan mengatakan seharusnya, kemudian ibu kecewa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantauan, menghitung dan mengukur semuanya yang dilihat Bapak Ibu. Kemudian manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari semuanya yang bawa itu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian di situ jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Ya, membuat orang merasa bersalah itu Bapak Ibu. Kemudian yang kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Pak Muslim? Penghukum, ya betul Pak Muslim. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Ya, Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya semuanya. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menyepakati keyakinan kelas apa ke anak-anak, kemudian anak-anak bisa bersepakat bareng. Kemudian menstabilkan identitas, membuat anak-anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Itu yang disampaikan untuk Bapak Ibu. Tidak harus langsung menghakimi, menghukum anak-anak, tapi kita ajak untuk berbicara dengan santun kepada anak-anak. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini untuk berbicara ke anak-anak. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai
umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kegiatan kepala tangan yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Dari kepala tangan seseorang bisa memaknai berbagai makna Bapak Ibu. Kemudian langsung saja Bapak Ibu untuk perubahan paradigma teori kontrol. Di situ ada pikiran, kemudian emosi dan tubuh. Perubahan paradigma simulasi respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memikirkan kontrol? Di sini disiplin positif Bapak Ibu, dan mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan untuk nilai universal, dan kemudian ada eksplorasi konsep, kemudian dari teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah ada yang sudah mendengar apa itu keyakinan kelas? Belum. Ustazah akan menjelaskan. Keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas. Nah, ingat kan peraturan kalau di sekolah ada namanya peraturan sekolah. Nah, kalau di kelas ini juga ada namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Karena keyakinan kalian ini akan meyakini. Nah, kalian akan membuat berusaha untuk bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang kamu buat. Seperti apa contohnya? Misalnya kita akan membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan. Apa itu kesepakatan? Nah, misalnya antar teman dengan antar guru, dengan guru-guru yang lain. Kita sepakat apa? Sepakat misalnya satu dengan yang lain dalam berteman harus saling menghargai misalnya. Itu adalah salah satu kesepakatan antar teman, antar guru, saling menghargai. Salah satu contohnya seperti itu, atau saling menghormati. Itu salah satu contohnya. Contoh lain. Nah, misalnya antar siswa tidak boleh berbuat curang saat ulangan atau saat pelajaran. Tidak boleh apa? Tidak boleh mencontek. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas digunakan pernyataan yang kalimatnya positif, tidak mencontek, itu salah. Tidak boleh. Jadi tidak menggunakan kata tidak, jangan tidak, tapi gunakan kata-kata yang positif. Jadi jujur, seperti itu yang digunakan, bukan tidak mencontek. Nah, jadi karena kata-katanya itu kata-kata positif, jadi jujur, seperti itu ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang negatif, kan tidak membuang sampah. Jadi apa? Menjaga kebersihan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jadi menggunakan kata-kata positif, tidak dilarang, tidak menjaga kebersihan. Jadi langsung kata-katanya apa? Menjaga kebersihan. Kata-katanya adalah kata-kata yang positif. Nah, sekarang kita akan membuat kata-kata positif tersebut, kesepakatan kelas. Masing-masing siswa akan dikasih kertas sticky note. Jadi kalian tulis, silakan disiapkan alat tulisnya. Kalian tulis
ya kalimatnya yang positif. Ini nanti ditempel di papan keyakinan kelas. Nanti kalau sudah ya. Ayo silakan ditulis. Yang sudah boleh ditempel ya. Yang sudah boleh ditempel. Sama matikan. Alhamdulillah saya senang sekali. Alhamdulillah saya senang sekali dengan keyakinan kelas ini teman-teman menjadi lebih disiplin. Alhamdulillah saya senang dengan keyakinan kelas ini karena teman-teman menjadi sangat tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah akan menyampaikan kesepakatan kelas yang kita bikin kemarin, yaitu mulai dari disiplin, datang tepat waktu setiap pagi ke kelas dan ke kelas setelah istirahat, mengumpulkan tugas tepat waktu, tertib memakai seragam, respek dan hormat kepada Bapak Ibu guru, menjaga kebersihan kelas dan membawa handphone jika ada instruksi. Nah, kita mulai menandatangani kesepakatan kelas ini ya. Ya, silakan antri kita tanda tangan. Yuk. Kakak maju. Lihat. Kau tengoklah. Ayo Zafran, nanti biar ada yang mati lagi. Mas yang laki-laki.
tahu mengapa Ustazah Fetty manggil kamu? Terlambat, Bu. Ya, menurut kamu terlambat itu baik tidak? Tidak, Bu, saya salah. Ustazah Fetty juga pernah salah, pernah melakukan hal seperti itu karena tidak ada manusia yang sempurna. Ustazah Fetty bukan mencari kesalahan, tapi ingin mencari solusi. Namun kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Karena tadi malam saya main HP sampai malam. Bagaimana seharusnya agar bermain HP memang seru, tapi adakah solusi biar kamu tetap bisa bermain tapi tidak terlambat lagi? Sampai pagi tidak juga bersama. Oh iya, kapan hal itu kamu mulai? Mulai besok tidak main HP malam. Oh iya, kira-kira keyakinan kelas yang berkaitan dengan terlambat itu yang seperti apa? Disiplin menghargai waktu. Oke, selama ini kamu ingin menjadi pribadi seperti apa, Mbak Zakira? Saya ingin lebih menghargai waktu. Oke, baiklah. Sekarang kita sudah menemukan solusi, mendapatkan solusi. Ustazah Fetty yakin kamu bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi menghargai waktu. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum, saya Zakira dari kelas 4 ISA. Terima kasih, saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Fetty untuk menemukan solusi kesalahan saya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu kenapa Bu Fetty manggil kalian? Terlambat masuk kelas. Menurut kalian terlambat itu baik tidak? Bu Fetty juga pernah melakukan kesalahan, tapi karena tidak ada manusia yang sempurna, Ibu bukan mencari kesalahan, tetapi ingin mencari solusi. Namun kamu tak pasti tahu apa alasan kamu terlambat masuk ke kelas. Karena main bola terus beli jajan. Main bola terus tak beli jajan, pas bel kamu beli jajan seperti itu. Ya. Bermain bersama teman memang seru, tapi adakah solusi biar kamu tetap bermain dan bisa menghargai waktu? Harus selesai mainnya menghargai waktu. Oke, kapan kamu memulai seperti itu? Ingatkah kamu keyakinan kelas yang seperti apa yang terkait dengan kamu? Oke, selama ini kamu ingin menjadi pribadi seperti apa? Lebih menghargai waktu. Dan baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusi. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusi. Bu Fetty yakin kamu bisa berubah dan menghargai waktu. Saya Fahri kelas 4. Terima kasih, saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Fetty untuk menemukan solusi kesalahan saya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno, rekan sejawat dari Ibu Fetty Faiza SPD. Saya sebagai rekan sejawat menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap para CGP yang telah menyampaikan hasil desiminasinya, bahkan aksi nyata yang sudah dilakukan pada modul 1.4, yakni budaya positif. Apa yang telah dipaparkan sangat bermanfaat bagi kami semua dan sangat memotivasi para guru untuk bisa mengimplementasikan hal-hal yang positif dengan nilai-nilai universal. Dan sebagai prakarsa perubahan yang dapat kita implementasikan untuk seluruh guru adalah dari hasil keyakinan kelas melakukan segitiga restitusi
dan guru bisa memposisikan dirinya sebagai manajer di kelas, sehingga apapun terjadi pada siswa, siswa merasakan hal yang membahagiakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.